Halo, salam damai sahabat-sahabat pandai. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sambil mengingatkan diri saya sendiri, semoga kita juga menjaga kesehatan mental kita, karena mental yang sehat juga sekaligus bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan selamat berjuang bagi para pahlawan di garda depan seperti dokter, perawat, tim medis, penjual makanan, pengendara transportasi umum, dan semuanya yang berjuang untuk kita semua. Semangat bagi yang bisa berada di rumah, tapi juga tetap semangat bagi mereka yang tidak ada pilihan dan masih berada di luar rumah. Terima kasih sahabat pandai, kembali mendengarkan podcast Pandai malam ini, episode kedua. Malam ini saya akan berbagi tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu apakah manusia satu-satunya makhluk hidup yang berhak mengklaim dirinya sebagai makhluk yang bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi bumi beserta alam semesta dan jagat raya. Apakah benar? Mungkin kita bisa belajar dari seorang astronot atau pakar astronomi, atau juga bisa disebut ilmuwan. Yap, ilmuwan perempuan yang sangat luar biasa. Beliau bernama Jill Tarter. Ia mendirikan sebuah lembaga riset bernama SETI atau SETI mungkin kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya. Sebenarnya SETI Institute ini singkatan dari Search of Extraterrestrial Intelligence. Jadi maksudnya adalah lembaga riset yang meneliti tentang kecerdasan makhluk ekstraterestrial. Makhluk ekstraterestrial adalah makhluk selain manusia. Tujuannya lumayan berbeda dan unik, tidak seperti NASA atau lembaga-lembaga antariksa lainnya. Tujuannya bukan untuk mencari planet baru bagi manusia untuk bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri jika manusia pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bumi dari efek negatif atau efek kepunahan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, sampai akhirnya ada climate change atau perubahan iklim, bahkan pemanasan global dan juga pendinginan global, global warming dan juga global cooling. Jadi penelitian dari Dr. Jill Tarter dan ilmuwan-ilmuwan lain di lembaganya ini untuk membuat manusia membuka mata bahwa kita ini tidak satu-satunya makhluk yang hidup di bumi, bahkan alam semesta ini. Pasti ada peradaban teknologi yang lebih canggih yang ada di luar sana. Cepat atau lambat pasti akan ditemukan. Namun sebelum saat itu tiba, mungkin kita bisa refleksi diri lebih dalam lagi, terutama dalam waktu-waktu seperti ini di mana pandemik sedang menyebar dan banyak dari kita yang mendapat kesempatan untuk berada di rumah. Saya sendiri setiap pagi berusaha bangun lebih awal untuk bisa bersyukur, membuka jendela dan pintu agar bisa membiarkan udara segar masuk beserta cahaya matahari. Selain membuat sehat, ini juga membuat saya yang biasanya sibuk dengan pekerjaan menjadi lebih mengapresiasi bumi, mengapresiasi alam, bahwa betapa hijaunya pohon dan rumputan di depan tempat tinggal saya, betapa birunya langit, dan betapa merdunya suara kicauan burung, serta betapa indahnya kepakan sayap kupu-kupu yang selama saya di Jakarta rasanya sangat susah untuk mengapresiasi ini. Ini menandakan bahwa pandemik ini secara tidak langsung juga ingin mengingatkan manusia untuk bisa menghargai dan menjaga bumi sebagai tempat tinggal yang tidak bisa diganti dengan tempat tinggal lainnya, meskipun Mars juga dalam penelitian saat ini. Dan satu pesan terakhir saya sebelum menutup podcast ini, Gus Dur semasa hidupnya memang tunanetra, namun beliau mengingatkan bahwa melihat dengan nurani jauh lebih jernih dan bermanfaat daripada sekedar melihat dengan kedua mata di kepala kita. Terima kasih, semoga podcast malam ini bermanfaat. Salam damai sahabat pandai.